Variasi daripada nasi kuning banyak sekali. Nah, tapi kali ini saya akan bikin nasi kuning khas Cianjur atau khas Kota Bandung. Karena sebetulnya saya aslinya orang dari Bandung. Dari waktu kecil saya selalu makan nasi kuningnya orang Bandung. Dia nggak pakai daging sama sekali, dia cuma pakai telur, ya adanya oncom, ya, dan pedas, disajikan sama kerupuk, sangat sederhana. Saya masih suka sering beli, dan yang inti adalah bawang goreng di atasnya, ya. Nah, sekarang saya akan mulai bikin, yaitu nasinya terlebih dahulu, ya. Saya jelasin soal beras, ya. Beras ini yang saya pakai, ini yang bulat, udah saya cuci ini, ya. Kalau berasnya bulat, ini berarti tidak berani air. Jadi air ini kalau ada resepnya bikin nasi, nanak nasi itu nggak bisa pas, tergantung dari beras. Ada juga yang panjang, itu berani air. Mungkin kalau beras ini 1 kilo, mungkin airnya 1 kilo juga cukup. Tapi kalau beras yang panjang, dia bisa mencapai 1,5 kilo loh, ya. Kita bikin berasnya dulu, kita pakai rice cooker. Kita ambil dulu rice cookernya, berasnya kita masukkan dulu. Tuh, berasnya masukkan dulu. Kemudian kita masukkan dulu 3 gram garam. Ini berasnya sekilo, ya. Garamnya kasih 3 gram. Kemudian kita kasih santan 100. Tuh, ya. Kemudian kita kasih kunyit halus. Lihat, kunyit juga nggak bisa ditakar. Kalau di sini kunyitnya 20 gram, ya. Kemudian kita kasih 2 batang sereh. Masukkan ke sini, lalu kita kasih daun salam. Nah, baru kita masukkan airnya 1200 sampai 1400, atau kalau kita mau takar pakai tangan bisa sampai ini ruas jari tangan gini, 1,5-nya. Oh, masih kurang dikit lagi. Tuh, ya. Ya, tuh bagus. Dah, ini cuma buat nasi yang kita aduk dulu sebentar supaya tercampur rata, ya. Baru kita masukkan ke dalam rice cooker. Tekan. Nah, kalau di rice cooker ini paling enak, kita paling tunggu sekitar 15 menit ya, sudah matang ya, mudah sekali ya. Nah, kemudian apa sekarang yang kita buat? Kita mau mecahin telur dulu, karena nasi kuning nanti ada telurnya diiris tipis-tipis ya. Kita pakai boleh 4 butir, boleh 5 butir ya. Tuh. Nah, saya pakai 4 butir aja. Lalu aduk dengan garpu. Tuh, ya. Kita buat dadar telurnya kita pakai Blue Band ya. Kita masukkan Blue Band. Ya, kita nyalakan. Nah, ya, biar cair dulu. Tuh, minyaknya juga jangan terlalu banyak ya, biar panas dulu. Jadi kalau pakai kompor induksi, itu harus ambil pancinya yang juga untuk induksi ya. Lebih enak sih, jadi nggak keluar api dan lain sebagainya ya. Kita tes dulu sedikit, udah belum? Panas? Ya udah. Ya, nah, gitu dulu. Boleh digoyangin gini tuh. Gak usah harus sampai ini, yang penting ada telurnya nanti di dadar ya. Ya. Nah, kalau mendadar telur juga jangan sampai terlalu matang, kurang sehat. Jadi masih ada yang mentahnya ya, sebagian ya. Ini sudah, kita taruh sini aja. Nanti kita cacah ini, taruh lagi di sini. Kita letakkan lagi sisa telur. Nah, nanti ini kita potong-potong. Tuh, gitu aja. Nah, ya. Nah. Asal aja, ya. Asal ada telurnya, boleh mau diacak-acak juga boleh.
Nah, ini wajannya nggak perlu dicuci lagi, nanti bisa pakai lagi. Kita matikan dulu aja. Nah, ya, tuh. Beres. Telurnya sudah ada, tuh. Beres telurnya. Wajannya ini kita masih bisa pakai, tapi sebelum kita pakai, saya mau ngeblender dulu ininya ya. Nah, di sini saya mau bikin sambal oncomnya ya. Pertama kita masukkan ini dulu, cabai merah keriting. Tuh, kalau saya masak cabai bener-bener sambal. Ini pedas sekali nih, tuh. Ya. Ini kita blender dulu. Kita kasih airnya dikit. Tuh. Ya, kalau bawang merahnya jangan. Tuh, ya. Udah kayak gini, baru kita taruh di sini. Ini punyanya Oson juga nih. Saya suka karena kecil ya. Nah, oh ya, cuman sedikit cukup ini. Sip, beres, lepasin. Kemudian selain itu saya mau ngeblender oncom. Nah, ini oncomnya kita bakar dulu di atas api atau digoreng boleh ya. Kita masak ini. Nah, kita pakai sisa air lagi sedikit tadi. Ya, terasinya kita masukkan ya. Tuh. Nah, ini udah. Tuh. Ini adalah oncomnya tadi ya. Nah, nih sudah, ini udah di blender nih. Dah, kita panaskan minyaknya. Tet sini. Kita nyalakan. Nah, panaskan ini. Tadi ini bekas goreng telur kan. Ini cara gampang bikin nasi kuning. Saya kalau pergi ke kota Bandung, saya biasanya suka ngajar di tempatnya Nyonya Lim Bandung. Jadi saya kalau pagi di hotel, pasti saya nggak pernah makan di hotel. Saya maunya beli nasi kuning pinggir jalan. Nah, masaknya kayak gini ya. Jadi dia simpel, nggak ada daging, tapi saya bisa makan sampai 2 bungkus. Dan itu sebungkusnya murah sekali loh, cuman 7.000 atau 5.000 itu udah banyak ya. Dan enak lagi ya. Makanya masakan Indonesia sebetulnya tidak mahal. Ini kalau sudah panas, kita masukkan bawang merahnya. Tuh. Nih, masukkan bawang merahnya sampai layu ya. Biasanya saya kalau masakan Indonesia, saya biasanya garam duluan. Udah garamnya agak coklat, baru saya masukin bawangnya. Dan sayuran nanti dia wangi ya. Tuh ya. Jangan sampai terlalu layu juga. Nah, udah begini. Kita masukkan nih. Ini namanya cabenya. Kalau masukkan ini, supaya ibu tidak bersin, ibu harus minum teh. Kalau minum teh nggak akan bersin ya. Tuh. Ini ditumis lagi sampai layu lagi. Nah, ini udah, baru kita masukkan. Tuh. Nah, udah gini, kita masukkan gula pasirnya. Lalu kita masukkan garamnya. Lalu kita masukkan bumbu masaknya. Dan ditambah air sedikit aja. Toh nanti tetap dia sampai sat. Dan terakhir ada gula merah. Tuh, gampang kan? Sambil menunggu ininya matang, saya mau siapin company dish-nya ya. Ini telurnya, ini banggornya, bawang goreng. Ini kerupuknya harus kerupuk caite. Ini saya bilang kerupuk caite. Lalu kita kasih nih kemangi matimun. Ya, sekali-kali kita tes rasanya. Wanginya enak bener. Enak. Nanti kalau ada yang tanya, chef itu pakai terasinya apa? Saya pakai terasi Bangka ya. Sudah selesai. Matikan. Tuh. Dia punya sambal sudah jadi. Tuh. Mudah sekali ya ini. Dan nanti akan saya kalau mau siapin di piring. Tapi di Bandung kebanyakan kalau udah bikin nasi kuning ini dibungkus ya. Dia dibungkusnya. Tapi ini saya nanti mau nyajikan di piring supaya kelihatan rada rapi. Nah,
Ini buat yang nanti dibungkus pakainya ini ya. Nanti saya kasih tunjuk. Tah engke nyieun di imahnya. Ya ngaranna teh nasi koneng Cianjur atau nasi koneng Kota Bandung. Tah ieu dibuleutkeun ti heula, tah ieu dilempit bagi dua kieu nya, terus dikadiekeun tah. Teklok. Terus kakarak digunting. Terus ini dibikin bundar karena saya mau nyajikan di piring. Jadi dia bulat ya. Nih. Ya. Ya, sekarang kita ngintip nasinya dulu ya. Kita ngintip nasinya. Tuh ya. Ini kalau sudah mendidih gini kita boleh sekali-kali aduk-aduk ya. Wangi sekali ya. Sekali-kali kita boleh aduk. Tutup lagi ya. Kita diamkan lagi kurang lebih 15 menit ya. Kita tunggu ya. Nah, sekarang saya akan mulai lihat nasinya dulu ya. Ini udah 15 menit tuh. Ya, kita aduk-aduk dulu. Oke, udah bagus. Ini kita aron dulu gini sedikit. Kita mau masang di piring. Kita taruh sini. Kasih sambalnya. Tuh. Lalu kita kasih telur. Lalu kita kasih timun. Kasih aja 3 biji ya. Baru kita kasih kerupuk. Tuh, di pinggirnya ya. Nah, baru tengahnya kita kasih bawang goreng. Tuh, ini yang kalau mau nyajikan orang makan. Tapi aslinya nasi kuning itu nggak begini yang di Bandung ya. Nah, karakter dia itu cuman begini aja. Tapi karena banyaknya masuk orang dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, dari Manado, dari mana masuk ke kota Bandung, termasuk orang Jakarta, maka penuhlah makanan itu jadi nasi kuningnya nasi kuning orang Jawa. Nasinya sama begini, terus dia isi ada ayam goreng lah apa. Nah, sebetulnya nasi Sunda tidak begitu ya. Sunda bahkan kerupuknya dibikin melempem. Ya, nih aslinya begini kalau mau bikin ya. Jadi kita juga kalau mau mengenal masakan Indonesia yang benar, kita pelajari. Ya. Nih nasinya ini kita udah pakai daun gini. Ini kalau di Bandung nih ya. Tuh. Kemudian kita kasih sambalnya di sini. Tuh. Udah gitu kita kasih telur di atasnya. Terus kita kasih ini. Terus kita kasih timun. Oh sorry, timunnya belum. Tuh. Ya kasih 2 iris aja timunnya. Lalu kita kasih daun kemangi ya. Tuh. Nah, tahu nggak? Udah kayak gini, dia langsung dikasih kerupuk. Sehingga kalau sampai ke rumah nanti kerupuknya melempem. Nah, itu yang asli tuh yang begitu. Tuh, gini. Udahnya dia bungkus. Tuh. Bahkan sekarang kalau saya lihat di Bandung jarang sekali orang yang jual nasi kuning ada ontomnya. Tuh, cuman gini aja. Dia jualnya kayak gini. Tuh. Nanti kalau orang makan, dia akan melempem dalamnya kerupuknya ya. Inilah nasi kuning Sunda. Selamat mencoba.